Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Terang memberitahukan tentang ancaman yang akan datang dalam waktu 3 tahun lagi. Akhirnya, para Zwifter memutuskan untuk segera melakukan latihan. Sebelum 3 tahun itu datang, mereka harus melakukan latihan agar bisa menjadi lebih kuat. Dan pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Cici yang dikejar-kejar oleh seekor celeng raksasa. Nah, Cici pun berlari dengan sangat cepat untuk menghindari kejaran dari celeng itu. Namun dengan kemampuan yang ia miliki, Cici berhasil mengecoh celeng raksasa itu dan membuatnya jatuh ke jurang. Setelah terhindar dari kejaran celeng raksasa itu, Cici pun kembali melakukan perjalanan untuk kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Cici melihat pasangan serasi yang sedang mengendarai mobil habis berbelanja. Seketika hal tersebut membuat Cici iri dengan keromantisan dari pasangan tersebut. Sesampainya di rumah, sontak Cici langsung marah-marah kepada Goku dan juga Piccolo. Cici meminta kepada Goku untuk memiliki SIM agar bisa menemaninya untuk berbelanja. Nah, setelah itu Cici meminta kepada Goku dan juga Piccolo untuk ikut lembaga melakukan pelatihan mengemudi agar mereka berdua bisa memiliki SIM. Cici pun meminta kepada Goku dan juga yang lainnya untuk menghentikan latihan terlebih dahulu dan melakukan pelatihan pengemudi. Jika mereka tidak mau menuruti perkataannya, maka mereka tidak akan dapat jatah makan. Seketika hal tersebut membuat Goku, Piccolo dan juga Gohan tak berkutik mendengar perkataan dari Cici. Keesokan harinya, Goku dan juga Piccolo pergi menuju ke lembaga pendidikan kendaraan. Nah, di sana mereka pun langsung disambut oleh dua instruktur mengemudi mereka untuk melakukan pelatihan SIM. Instruktur mengemudi dari Piccolo adalah seorang wanita, sementara instruktur dari mengemudi Goku adalah seorang kakek tua. Pada awalnya, Piccolo ragu dengan kemampuan dari wanita tersebut yang bisa mengemudi. Namun, ketika si wanita telah menunjukkan skill mengemudinya, seketika membuat Piccolo menjadi sangat terkejut. Berbeda halnya dengan instruktur wanita tadi, terlihat instruktur dari Goku yaitu seorang kakek tua benar-benar sangat lemah karena dia saja tidak bisa membuka pintu dari mobil tersebut karena usianya yang sudah ujur. Di sisi lain, Vegeta kelihatannya sudah terbiasa dengan gravitasi 400 kali lipat. Terlihat dia sudah bisa bergerak dengan leluasa dengan gravitasi tersebut. Kalau bukan seorang maniak bertarung, pasti tidak akan dengan mudah menguasai gravitasi sebesar itu. Kita kembali ke lembaga, terlihat kalau Piccolo sudah mulai mahir dalam mengendarai kendaraan tersebut. Berbeda halnya dengan Goku, dia masih belum bisa untuk mengemudi dengan baik. Dia berkendara dengan sangat ugal-ugalan sampai-sampai menabrak peserta lain yang juga sedang belajar. Nah, di sini Goku juga salah mengartikan perkataan dari kakek tersebut yang malah membuat setir dari kendaraan tersebut terlepas. Dan pada akhirnya kapal atau mobil milik mereka pun terjatuh di dalam sebuah perairan.
Setelah mobil yang tadi tercebur, akhirnya Goku kembali melakukan pelatihan mengemudi dengan mobil yang baru. Namun kali ini Goku malah terlalu dalam menginjak gas yang membuat kecepatan dari mobil itu sama sekali tak terkendali. Piccolo yang melihat kalau Goku mengemudi dengan kecepatan tinggi dan berhasil menyalipnya, membuatnya menjadi tak terima dan akhirnya mengajak Goku untuk balapan. Yosh, dewa skoshi zutsu Goku! Ore to kisou tsumori ka? 中の危険なもんだな。 Akibat Goku dan juga Piccolo yang mengemudi secara ugal-ugalan membuat mobil mereka sering bertabrakan dan membuat sebuah ledakan. Tapi beruntungnya Goku dan juga Piccolo berhasil selamat dan menyelamatkan kedua instruktur mengemudi mereka. Selanjutnya kedua instruktur dari Goku dan juga Piccolo mengajak mereka berdua untuk mengemudi di jalan raya. Di tengah perjalanan, Goku dan juga Piccolo melihat kalau ada sebuah bis yang terkena longsoran batu. Pada akhirnya Goku dan juga Piccolo memutuskan untuk menolong bis tersebut dari longsoran batu tersebut dan berhasil menyelamatkannya. Setelah Goku dan juga Piccolo berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut, mereka sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan latihan karena mobil mereka sudah hancur ringsek. Tapi si kakek tua bangga dengan Goku dan juga Piccolo yang telah berhasil menyelamatkan anak-anak tadi. Nah, si kakek tua mengatakan kalau mereka memiliki kekuatan terbang, kenapa mereka harus repot-repot untuk memiliki SIM dalam mengemudi. Pada akhirnya Goku dan juga Piccolo kembali ke rumah tanpa memiliki SIM. Hal tersebut membuat Cici menjadi sangat sedih. Namun bagaimana lagi, nasibnya sudah seperti ini memiliki seorang suami seperti bangsa saya. Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan Goku, Gohan dan juga Piccolo yang akan segera menuju ke tempat pertempuran melawan para manusia buatan. Gohan dan juga yang lainnya pun segera terbang untuk menuju ke lokasi dari pertempuran melawan para manusia buatan. Di tengah perjalanan mereka pun juga bertemu Krillin yang juga ingin ikut turut bertarung. Tak lama mereka pun akhirnya sampai ke lokasi dari para manusia buatan akan muncul. Di sana terlihat kalau ada sebuah kota yang memiliki penghuni cukup banyak. Di sana juga sudah terlihat kalau ada Yamcha, Tenshinhan, Bulma dan juga Terang yang telah lahir. Ketika Krillin dan juga Gohan mengetahui kalau Terang adalah anak dari Vegeta, membuat mereka menjadi sangat terkejut. Tapi bagi Goku dan juga Piccolo, mereka hanya berpura-pura tidak tahu karena mereka sebenarnya mengetahui kalau itu memang anak dari Vegeta. Piccolo pun bertanya kepada Bulma bagaimana dengan kondisi Vegeta saat ini, kenapa dia masih belum kelihatan. Bulma pun mengatakan kalau dia juga tidak tahu dengan kondisi dari Vegeta saat ini karena dia sudah lama tak kelihatan. Namun Goku mengatakan kalau dia mengetahui sifat dari Vegeta dan pasti dia akan datang kemari untuk ikut bertempur melawan para manusia buatan.
Tak lama Yajirobe datang ke tempat tersebut sambil membawakan sekantong kacang senju kepada para G-Factor. Namun dirinya tidak ingin bertempur bersama mereka karena setiap kali dia ikut bertempur maka nasibnya akan sial. Tak lama Yajirobe pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke tempat dari Dewa Karin. Namun sayangnya dia malah dibegal oleh para manusia buatan yang membuat mobilnya menjadi tercebur ke lautan. ヤジロベエが見ろ何かいるぞあれが Setelah menyerang pesawat milik Yajirobe, para manusia buatan itu kembali bersembunyi ke tengah kota yang membuat mereka menjadi sangat kesulitan untuk mencari para manusia buatan itu karena para manusia buatan ini sama sekali tidak memiliki aura ki dan membuat mereka menjadi sangat kebingungan untuk mencari mereka. Pada akhirnya para G-Factor pun memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan dari para manusia buatan ini dengan cara lewat mata saja. Namun mencari para manusia buatan ini di tengah kota yang sangat ramai seperti mencari jarum-jarum jerami benar-benar sangat sulit. 気が感じられない探そうブルマ顔にすんなどこだおわっしょ Di saat para G-Factor sedang mencari keberadaan dari para manusia buatan, kita akan diperlihatkan para manusia buatan tersebut. Nah, yang memiliki badan cukup besar dia bernama nomor 19, sementara yang memiliki wajah tua dia bernama nomor 20 alias Dr. Gero itu sendiri. Nah, kedua manusia buatan itu mulai membuat kekacauan di kota yang membuat semua yang berada di kota ini menjadi kacau balau. Para manusia buatan ini mulai membunuh satu persatu orang yang berada di kota tersebut sampai-sampai membuat seorang wanita berteriak. Yamcha yang mendengar teriakan dari gadis tersebut segera bergegas menuju ke TKP. Sesampainya di sana, Yamcha tidak menemukan para manusia buatan itu, malah dia menemukan para mayat dari warga sipil yang telah mati akibat dibunuh oleh para manusia buatan. Ternyata saat ini para manusia buatan sedang bersembunyi di udara. Mereka pun tidak menemukan keberadaan dari Son Goku, melainkan hanya melihat Yamcha. Namun walaupun yang mereka temui ini bukanlah Son Goku, mereka berniat untuk menyerap kekuatan dari Yamcha agar mendapatkan kekuatan lebih. Tak lama kedua manusia buatan itu segera menghampiri Yamcha dan membuatnya menjadi sangat terkejut. Di saat Yamcha akan memberitahu para G-Factor lainnya, mulutnya sudah dibungkam oleh android nomor 20 alias Dr. Gero dan membuat Yamcha tidak bisa untuk berbicara. Secara tiba-tiba muncul sebuah truk tangki yang hampir menabrak mereka berdua, namun sopir segera membanting setir yang membuat truk tangki itu menabrak sebuah bangunan yang menghasilkan ledakan yang cukup hebat. データと一致しない%の確率でヤムチャが手に入るあんたらは見なかったか私たちみんな Para G-Factor yang melihat ledakan tersebut akhirnya menyadari kalau di sana sedang terjadi serangan para manusia buatan dan mereka pun memutuskan untuk menuju ke tempat tersebut. Di sisi lain, Dr. Gero pun akhirnya telah mendapatkan banyak energi dari tubuh Yamcha. Dia pun segera menyerang Yamcha dengan menggunakan tangannya yang membuat tubuh Yamcha pun menjadi bolong akibat tertembus oleh tangan dari Dr. Gero. Seketika hal tersebut membuat Yamcha menjadi lemas dan sekarat.
Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.